Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bisa berjumpa lagi bersama di Tajwid 5 menit. Insya Allah pada video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah. Setelah kemarin membahas, kita sudah membuka dengan pembahasan Kutubus Shalah ataupun tulisan mengenai tentang sholat, dan kita sudah membahas tentang waktu-waktu sholat. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang kelanjutan dari babus sholat ini. Wala kodo dan tidak diwajibkan kodo alal kafiri iza aslama kepada orang-orang kafir, dengan alif lam ta'rif. Tidak semua orang kafir, tetapi orang kafir apabila masuk Islam. Kalau udah masuk Islam kan berarti jadi mu'alaf. Nah, jadi untuk orang-orang kafir yang memasuk Islam, nanti begitu masuk Islam, misalnya dari balik nih sampai usia 20 tahun, misalnya 30 tahun, baru masuk Islam. Berarti kan udah ada 30 tahun, 10 tahun tuh kehidupan di awal balik yang tidak sholat. Nah, itu tidak wajib qada. Ilal murtadi, kecuali apabila dia murtad, misalnya nauzubillah sudah masuk Islam, murtad, masuk Islam lagi. Nah, selama murtadnya itu berapa kali dia tidak sholat, itu wajib diqada. Wala alal majnuni, juga tidak diwajibkan qada bagi orang yang gila sampai sadar. Wal mugma alai, dan juga yang orang-orang yang pingsan, alaihi wasakroni, dan juga kepada orang yang mabuk gitu ya. Wa magma alaihi wasakroni ba'da suhuhim, setelah sehat kembali, atau setelah sadarnya. Itu orang yang gila, orang yang pingsan, atau orang yang mabok. Illa iza ta'adu bidzalika, kecuali misalnya dia melakukan tersebut dengan sengaja. Wala misalnya sengaja mabok gitu, biar mabuk dulu jadi nggak wajib sholat, nggak boleh. Atau sengaja memingsankan diri misalnya ya. Tahu kamu teh bakal pingsan, aku mah nggak mau sholat, mau pingsan aja nggak makan dulu, misalnya sengaja berjemur supaya pingsan, jadi nggak wajib sholat, nggak bisa kayak gitu ya. Ila iza ta'adu bizalika, kecuali dilakukan secara sengaja. Wala ala sogiri idza balag, dan juga tidak wajib qada apabila seorang anak kecil memasuki waktu baliknya. Jadi kalau misalnya dia sudah balik, nah dari masa kecilnya dia belum sholat, itu tidak wajib diqada. Baik, kita lanjutkan. Wa yajibu alal abai, dan juga wajib kepada orang tua, wal ummahati, juga kepada ibu. Jadi bukan hanya kewajiban ayah, tapi juga ini kewajiban ibu. Ayamuru auladahum, untuk memerintahkan kepada anak-anak mereka bisolati, untuk melakukan sholat. Inda sab'i sinina, ketika anak memasuki usia 7 tahun. Wajibnya bukan kepada anak, tapi kepada orang tua, untuk memerintahkan anak sholat pada usia 7 tahun. Wa yadribuhum, ini hati-hati nih, karena ada masih banyak beberapa orang tua yang membiarkan anaknya itu tidak sholat pada usianya sudah 7 tahun. Atau sholatnya masih belum ditata-tata, disuruh ngaji belum, dilatih sendiri belum, sholatnya masih main-main, belum dikoreksi, belum diajarkan untuk sholat yang baik. Hati-hati itu ya, bisa nanti pas waktu baliknya tidak siap sang anak. Makanya dalam kitab ini diperintahkan wayajibu, diwajibkan untuk orang tua, baik ibu maupun bapaknya, untuk memerintahkan sholat kalau anak sudah 7
tahun. Wa yadribuhum, bahkan merintahkan untuk memukulnya ala tarkiha inda asrotin, apabila si anak meninggalkan sholat padahal usianya sudah 10 tahun. Ini 10 tahun nih batas kesadaran seorang anak ya. Kalau udah 10 tahun silahkan dipukul, tapi bukan pukulan yang menyakitkan dan bukan pada anggota-anggota yang berbahaya gitu ya. Hanya melakukan pukulan untuk mendidik saja. Jangan sampai lebam gitu ya, apalagi di area-area vital misalnya di wajah gitu. Ataupun juga anggota-anggota yang lain. Wal afdalu ta'jilas sholati fi awali waktiha, dan sebaik-baiknya sholat itu dilakukan dengan secara buru-buru gitu ya, bukan buru-buru dalam sholatnya ayo buru-buru jadi cepat, bukan, tapi begitu masuk sholat langsung gitu ya, serta merta. Enaknya serta merta mungkin ya, bukan buru-buru. Jadi sholat itu dilakukan afdolnya serta merta di awal waktunya. Wayajuzu akhiruha an awali waktu walau bila uzrin bisarti ayyazima ala fi'liha, dan diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat ini an awalil waktu, pada awal waktu, walau bila uzrin, meskipun tanpa ada uzur, dengan syarat ayazima, melakukan azam ala fi'liha, untuk melakukan sholat gitu ya. Ini di sini disebutkan seperti itu. Jadi kalau misalnya di awal sholat nih belum bisa kita ya untuk melakukan sholat, nah melakukan azam. Azam itu meyakinkan diri bahwa kita sudah beritikad untuk melakukan sholat pada waktunya. Ayazima ala fi'liha qabla khurujil waktu, sebelum keluar waktu sholat gitu. Wa mithlu sholati, dan misalnya sholat fizalik, yang waktunya luas gitu ya, bukan seperti sholat maghrib. Nah, ketentuan ini terjadi hanya untuk waktu-waktu sholat yang waktunya tuh luas, muasa'ah. Baqiyatul furudil muasa'ah, waktu sholatnya itu luas, seperti misalnya waktu isya gitu ya. Dan juga kal haji. Dan hal tersebut juga bisa dilakukan terhadap kewajiban-kewajiban yang memerlukan waktu yang luas, seperti haji. Wa yajibu ala syakhsi, dan wajib kepada manusia inda awali bulughihi ayya zama, ketika awal baliknya ayya zima ala fi'li jami'il wajibati, untuk melakukan semua perkara-perkara yang wajib, wal imtina'i an jami'il muharramat, dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Itulah di awal-awal balik kita harus mengazamkan, ya Allah aku berazam untuk melakukan segala perintahmu, untuk melakukan apa saja kewajiban-kewajibanku kepadamu, dan menjauhi segala laranganmu. Demikian penjelasan pada bagian kali ini. Mohon maaf apabila salah-salah kata, banyak pastinya. Dan masih banyak hal-hal yang kurang jelas, silakan untuk berdiskusi dengan para ulama ataupun juga menonton channel-channel lain yang lebih baik dari channel ini. Mudah-mudahan video ini meskipun singkat dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya. Khususnya tadi tentang apa saja yang sudah kita baca, bagaimana cara mendidik anak ketika usia 7 tahun, 10 tahun, dan seperti apa itu azamnya sholat, dan kita harus melakukan sholat tepat waktu. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.